Dalam sejarahnya, perkembangan ekonomi Islam tidak lepas dari perkembangan agama Islam itu sendiri. Masing-masing periode keislaman menyumbang banyak pemikiran untuk ekonomi Islam, tidak terkecuali pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana sebenarnya kondisi pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq dan apa saja kebijakan ekonomi pada masa tersebut? Mari kita bahas di video ini bersama-sama. Abu Bakar As-Siddiq bernama asli Abdullah bin Utsman. Beliau lahir pada tahun 273 Masehi, tepatnya 2 tahun 6 bulan setelah kelahiran Rasulullah SAW. Semasa hidupnya, Abu Bakar mencari nafkah dengan berdagang. Beliau adalah saudagar yang sukses, kaya raya, serta berakhlak mulia. Beliau memiliki kedudukan yang tinggi dan terhormat di kalangan Quraisy. Pada saat Islam masuk dan disebarkan oleh Rasulullah, Abu Bakar adalah salah satu dari golongan pertama yang masuk Islam. Abu Bakar adalah orang yang sangat setia menemani Rasulullah dalam perjalanan dakwahnya. Sebagai seorang saudagar yang memiliki harta yang sangat melimpah, beliau tidak segan-segan untuk mengeluarkan hartanya untuk berdakwah di jalan Allah. Setelah Rasulullah wafat, pada awalnya terjadi perdebatan antara kaum Ansor atau penduduk Madinah dengan beberapa sahabat Nabi dalam menentukan pemimpin pengganti Rasulullah. Namun pada akhirnya, setelah melalui perdebatan yang panjang, maka terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi pemimpin umat Islam yang baru. Setelah Abu Bakar As-Siddiq resmi menjadi khalifah, Abu Bakar langsung dihadapi dengan berbagai permasalahan internal. Munculnya orang-orang murtad dan nabi-nabi palsu, pemberontakan beberapa kabilah Arab, serta pembangkangan dalam pembayaran zakat. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Abu Bakar bertindak tegas untuk memerangi mereka yang kemudian dikenal dengan Perang Riddah. Pada masa pemerintahannya, Abu Bakar berjasa dalam penyebaran agama Islam dengan melakukan ekspansi ke daerah Irak dan Suriah bersama para panglima terbaik Islam. Pengumpulan lembaran Al-Quran menjadi mushaf juga dilakukan di zaman beliau atas saran dari Umar bin Khattab. Hal ini dilakukan karena banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan. Lalu, apa saja kebijakan ekonomi yang ada pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq? Pada umumnya, kebijakan ekonomi di era Abu Bakar tidak jauh berbeda dengan pada zaman Rasulullah. Di masa ini, Abu Bakar membangun Baitul Mal sebagai pusat pengelolaan keuangan negara. Namun, di tahun kedua kekhalifahannya, Abu Bakar membangun Baitul Mal yang tidak hanya digunakan untuk mengelola harta umat, tapi juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta negara. Selain itu, beliau juga menyediakan kamar di rumahnya untuk menyimpan harta yang masuk dari berbagai daerah. Pendapatan negara pada saat itu berasal dari beberapa instrumen fiskal, seperti zakat yang diberikan untuk 8 kelompok asnaf, khumus yaitu 1/5 dari harta rampasan perang melawan kaum kafir, jizyah yaitu pajak yang dibayarkan oleh orang non-muslim khususnya ahli kitab, dan kharaj yaitu pajak yang dikenakan pada tanah. Pendapatan negara tersebut kemudian digunakan untuk berbagai pengeluaran negara, seperti biaya pertahanan negara, penyaluran zakat, pembayaran gaji untuk pejabat negara, pembayaran utang negara, dan pengeluaran-pengeluaran sekunder seperti bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah, tunjangan sanak saudara Rasulullah, pembayaran untuk kaum muslimin yang menjadi budak, persediaan darurat, dan lain-lain. Abu Bakar memegang prinsip persamaan dan keadilan dalam mendistribusikan pendapatan negaranya. Beliau tidak membeda-bedakan antara umat muslim lama dengan yang baru masuk Islam, antara laki-laki dan perempuan, maupun antara orang merdeka dengan hamba sahaya. Selain itu, dalam pendistribusian harta Baitul Mal, Abu Bakar menerapkan konsep balance budget, di mana seluruh pendapatan langsung didistribusikan tanpa ada cadangan. Karena itulah, pada saat beliau wafat, yang tersisa dalam perbendaharaan negara hanyalah 1 dirham saja. Abu Bakar memerintah umat Islam selama 2 tahun, yaitu dari tahun 632 sampai 634 Masehi.
Beliau jatuh sakit di akhir masa kepemimpinannya dan kemudian wafat pada tanggal 25 Agustus. Beliau dimakamkan di sebelah makam Rasulullah SAW di Masjid Nabawi.